Industri tekstil dalam negeri kembali menjadi perhatian usai adanya fenomena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan. Padahal sisi ekspor produk tekstil masih dapat bertumbuh baik. Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyebutkan PHK di industri tekstil sudah mencapai 45.000 karyawan sejak awal tahun 2022. Sementara, Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat menyebutkan sampai saat ini sudah ada sekitar 64.000 pekerja yang di-PHK dari 124 perusahaan tekstil di Jawa Barat. Berbagai macam tantangan jadi pemicu kondisi ini. Mulai dari era suku bunga tinggi karena kebijakan moneter yang ketat hingga tantangan lonjakan harga atau inflasi yang mulai terasa. Direktur Segara Research Institute, Peter Abdullah memberikan 3 strategi yang dapat dijalankan industri tekstil agar tetap bertahan. Jadi langkah pertama yang mungkin bisa dilakukan oleh industri tekstil adalah walaupun ini tidak bisa sepenuhnya ya mengalihkan dari pasar internasional ke pasar domestik sebagian. Ya. Ini untuk memanfaatkan utility atau kapasitas produksi mereka. Nah, yang kedua adalah mereka ya yang sangat mungkin untuk dilakukan walaupun itu pasti berat adalah melakukan efisiensi ya. Bagaimana menekan biaya-biaya yang tidak perlu untuk tetap bertahan. Kan sekarang ini tujuan utamanya adalah survive, ya bertahan untuk mereka. Ya. Dan yang ketiga adalah di tengah langkah bertahan itu adalah bisa mengurangi margin keuntungan. Menariknya, fenomena PHK massal ini justru terjadi di saat industri tekstil yang justru mulai bangkit. Badan Pusat Statistik mencatat, pada kuartal ketiga 2022, ekspor pakaian dan aksesoris pakaian tercatat tumbuh 19,4%. Pakaian dan aksesoris non-rajutan bahkan tumbuh 37,5%. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti PHK massal di industri tekstil kemungkinan disebabkan dengan adanya relokasi pabrik ke daerah dengan upah yang lebih murah, karena secara kinerja sektor ini masih bisa bertumbuh. Apakah juga terjadi fenomena relokasi dari pabrik-pabrik. Ini juga nanti masih akan kita perhatikan secara lebih detail fenomena dari relokasi dari posisi manufaktur di Indonesia, terutama dari daerah yang relatif upahnya tinggi ke daerah yang relatif upahnya rendah. Di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi, besar harapan agar fenomena PHK massal dapat terus berkurang, yang diiringi dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja baru. Sela Rizky, Galih Bagas, Jakarta.